Mungkin bisa ditampilkan ya. Judul khotbah saya di hari ini adalah Allahlah satu-satunya. Ya, Allahlah satu-satunya. Tadi Pak Lobo bisik-bisik karena ada lagu bahasa Inggris. Jadi khotbahnya harus bahasa Inggris gitu ya. Tapi kayaknya waktu pelajaran bahasa Inggris saya banyak bolosnya Pak. Jadi izinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia saja. Ya, saya usahakan dengan yang baik dan benar. Allahlah satu-satunya. Sekitar tahun 97, 97, 98, 99 itu ada satu lagu yang judulnya Kamulah Satu-Satunya. Ya. Oh, Mas Den langsung senyum sumringah gitu. Kayaknya zaman-zaman Mas Den masih cinta monyet ya. Itu dari Dewa 19 ya. Waktu itu masih personelnya original ya. Ada Ari Lasso penyanyinya sebelum diganti ke ya tahun 2000 itu udah diganti. Ya itu judul lagunya Kamulah Satu-Satunya. Maksudnya itu ceweknya itu adalah satu-satunya orang yang mengerti. Gitu ya. Tapi memang fenomena bahwa kita mencintai seseorang kemudian hanya dia satu-satunya itu adalah satu fenomena, tapi bukan berarti tidak ada pengecualian-pengecualian yang lain. Ada juga lagu-lagu yang lain ya. Beberapa tahun mungkin selang 2-3 tahun setelah itu Ceylon Seven ngeluarin satu lagu yang namanya Sevia. Ya, wah Mas Den senyum lagi. Sevia itu kekasih gelap ya. Selamat tidur kekasih gelapku gitu ya. Kemudian bla bla bla, kayaknya dia mau ninggalin ceweknya gitu, cewek yang kekasih gelapnya itu. Terus beberapa tahun lagi setelah itu ada lagu dari seorang cewek yang judulnya itu Jadikan Aku Yang Kedua. Waduh, ini lebih ribet lagi ya, Jadikan Aku Yang Kedua. Jadi tampaknya rasa cinta atau rasa kasih dari seorang manusia kepada seseorang yang lain itu kadang-kadang atau mungkin seringkali itu mengalami yang namanya percabangan. Wah, ini gawat sekali ini ya. Jadi seringkali ada satu orang yang kita cintai, kemudian di belakangnya itu ada yang lain. Ya, bahkan bisa jadi satu kota, bahkan bisa jadi satu lingkungan gitu. Atau mungkin kalau dalam konteks kita satu gereja gitu. Wah, ini gawat ini. Ya, kayaknya harus disurvei dulu ini ya. Jangan itu enggak baik ya. Jadi kita harus mengikuti apa kata Dewa 19 ya. Jadi kamulah satu-satunya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Allah lah satu-satunya. Ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa Allah lah satu-satunya? Karena begini, seringkali beberapa bulan yang lalu saya juga pernah mengatakan bahwa kita menjadikan Allah itu bukan satu-satunya, ya, tetapi sebagai nomor satu. Ya. Kayaknya bagus ya, Allah itu yang nomor satu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih sesama, kalau Allah nomor satu berarti ada yang nomor dua, ada yang nomor tiga, ada yang nomor empat, dan macam-macam. Jadi Allah itu hanya salah satu. Tapi di sini dituntut Allah lah satu-satunya. Ya, Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Allah lah satu-satunya itu yang memberikan kita satu keteguhan, yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, memang sifat manusia ya, sejak jatuh ke dalam dosa, sifat manusia itu memang suka menyeleweng. Ya, makanya tadi itu ada fenomena lagu-lagu yang Jadikan Aku Yang Kedua, Kamulah Kekasih Gelapku, dan macam-macam itu memang manusia suka sekali menyeleweng terhadap Allah. Ya, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, seringkali bahkan umat Allah sendiri Israel itu suka sekali menyeleweng kepada Allah-Allah lain. Makanya keluar satu perintah nomor 1 di dalam 10 hukum Tuhan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, karena memang Allah mengetahui bahwa sekalipun umatnya sendiri yang telah ditebus, sekalipun itu umat yang dikuduskan, yang dikhususkan hanya bagi Allah, ya, ada bangsa-bangsa lain, ada Israel, sekalipun Israel itu dikhususkan, tetapi kemanusiaan mereka itu seringkali mengganggu mereka untuk menomor sekiankan Allah, begitu, untuk menjadikan Allah itu hanya sebagai salah satu opsi di dalam kehidupan mereka. Nah, kita punya keinginan itu adalah sesuatu yang mendasar ya, sesuatu yang natural begitu ya. Semua kita punya keinginan ya, karena kita diciptakan sebagai pribadi. Ya, kita tidak diciptakan sebagai batu. Ya, kalau saudara-saudara mewawancarai batu misalnya ya, atau mewawancarai pohon, dia pasti tidak akan menjawab dia tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya mengikuti alam dari dia sejak bibit, kemudian dia bertumbuh, dia mengikuti proses alam aja. Dia tidak bisa memilih atau dia tidak bisa menjawab, saya mau jadi pohon yang besar.
Saya nanti mau jadi pohon yang kecil aja biar gampang orang manjat. Saya nanti mau jadi pohon yang kokoh. Atau saya mau jadi pohon bambu aja biar bisa meliuk ke kiri kanan kalau ada angin. Tidak bisa. Tapi manusia itu bisa. Manusia punya keinginan dan keinginan itu adalah anugerah Allah. Jadi keinginan itu sendiri bukanlah sesuatu yang sifatnya salah. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam keinginan, termasuk dengan berbagai batasan-batasan akan keinginan itu. Ya, misalnya ada keinginan-keinginan tertentu yang masih dibenarkan oleh Allah, tetapi di luar itu tidak boleh. Termasuk ada cinta-cinta tertentu yang dibenarkan oleh Allah, tapi cinta-cinta yang lain itu tidak boleh. Misalnya, contoh ekstrim, kita mencintai seseorang itu bagus. Ya, kita mencintai suami atau istri kita, pacar atau pacir atau cowok tetap pacar ya. Laki-laki atau perempuan saling mencintai itu bagus ya. Tetapi batasannya itu ya sudah begitu aja. Kita dilarang mencintai istri orang, misalnya kayak gitu. Itu contoh ekstrimnya. Kita dilarang mencintai pacar orang lain. Wah, itu gawat ya. Nanti kita bisa ada baku hantam di situ atau gimana. Jadi Bapak Ibu, kita tidak semua keinginan kita itu dibenarkan, apalagi harus dipuaskan. Ya, jadi sebetulnya kita harus betul-betul teliti menyelidiki hati kita, mewaspadai hati kita. Hati kita itu adalah satu objek yang sangat sangat sulit, sangat tricky, bahkan untuk diri kita sendiri. Yang tidak jarang hati kita itu terombang-ambing, bahkan membohongi diri kita. Nah, kita tidak boleh memenuhi semua keinginan hati kita, tidak boleh. Memang ada beberapa filsafat zaman sekarang ya, ikuti kata hatimu gitu ya, atau Nike misalnya just do it, ikuti kata hatimu, lakukan aja. Tetapi tidak sembarangan apa kata hati kita itu harus diikuti. Jadi kita harus menguji keinginan hati kita apakah benar atau salah, itu penting. Selanjutnya ketika kita sudah tahu keinginan hati kita benar atau salah, kita harus tahu, kita sudah tahu, lalu kita harus mengontrol diri kita untuk tidak memuaskan kata hati kita yang ternyata itu adalah salah. Ya, hati manusia itu adalah satu objek atau sesuatu yang sangat tricky, sangat sulit, penuh muslihat di dalam Yeremia pasal 17 ya. Hati itu begitu licik. Ya, hati manusia itu begitu licik, tidak ada yang bisa memastikan apa itu. Ya, tapi kata-kata di belakangnya Tuhan tahu. Ya, tetapi kita sendiri itu seringkali tertipu. Ya. Karena bahasa Inggrisnya menggunakan kata muslihat sebetulnya, ya, begitu licik, begitu hati kita itu betul-betul penuh dengan tipu muslihat, bahkan membohongi diri kita sendiri. Nah, contoh ya, misalnya ya, kadang ada sesuatu yang kita kerjakan, tetapi kayaknya benar, tetapi kata hati kita atau hati kita itu kemudian terdistorsi dan akhirnya menjadi salah. Misalnya dalam pelayanan lah. Kayak saya misalnya saat ini sedang berkhotbah, melayani firman, ya, itu benar ya. Itu motivasi yang benar, saya mau berkhotbah, membagikan kebenaran firman Tuhan supaya apa kehendak Tuhan itu bisa diketahui oleh umat dan akhirnya umat melaksanakan apa kehendak Tuhan itu. Tetapi kemudian hati kita itu dikotori, akhirnya saya menjadi punya motivasi yang lain. Misalnya ada kesombongan di situ. Ya, saya mau kelihatan gagah dengan segala macam artikulasi yang saya bangun, dengan segala macam kata-kata yang saya bangun, kemudian melakukan segala macam retorika dan lain-lain. Akhirnya saya membanggakan diri dari situ. Ya, hal itu benar, pelayanan. Ya, tapi ketika hatinya itu didistorsi, maka hal itu menjadi sesuatu yang keliru. Ya. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 10, ya. Yakobus itu ada di akhir menjelang akhir Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 10. Ya, kalau sudah dapat saya tampilkan ayat 4 sampai 6, tapi saya akan baca perpanjang sampai ayat 10.
Saya akan bacakan untuk kita sekalian, mari kita perhatikan bersama. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah seorang penafsir mengatakan salah satu tema besar dari kitab Yakobus ini adalah, sebelumnya kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang adalah pemimpin gereja di Yerusalem pada saat itu. Jadi dia mengirimkan ini kepada satu gereja tertentu. Dan salah satu tujuan utama dia mengirimkan surat ini adalah karena gereja yang ditujunya itu adalah gereja yang di dalamnya ada orang-orang Kristen, tetapi kehidupannya itu sangat duniawi. Ya, makanya di dalam surat Yakobus itu banyak sekali nasihat-nasihat untuk hidup iman ada perbuatan. Ya, untuk hidup tidak mendua hati. Kalau Tuhan, Tuhan saja. Kalau dunia, sekalian dunia saja. Jangan mendua hati. Ya, tema utama surat Yakobus kira-kira salah satunya demikian. Dan pembacaan kita di ayat 4 sampai 6 itu adalah lanjutan dari ayat 1 sampai 3 ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 sampai 3 itu ada warga gereja. Ini anggaplah kita ya, hasil Yakobus mengirim untuk kita. Ada warga gereja, satu anggota dengan anggota lain itu saling berselisih, saling bertengkar, saling berselisih, saling berbeda pendapat. Bukan cuma berbeda pendapat ya, mereka akhirnya bertengkar seperti itu. Dan itu disebabkan, kalau kita terus telusuri ayat 1 sampai 3, disebabkan oleh karena iri hati. Yang satu dia berdoa, kemudian dia dapat, kemudian yang satu juga berdoa nggak dapat, dia iri kepada yang lain. Gitu. Sebelah sini juga mengusahakan sesuatu, kemudian dia berhasil, yang sebelah sini iri. Kemudian ada doa-doa yang dilayangkan orang-orang tertentu untuk supaya memuaskan keinginan mereka. Itu di ayat 3. Ya. Jadi bukan supaya kehendak Tuhan jadi atas kehidupan mereka, tetapi mereka mau sesuatu nih. Mereka pengen untuk dapatkan sesuatu sama seperti yang orang lain itu dapatkan. Dan mereka mendoakan itu untuk memuaskan keinginan mereka. Bahkan tidak jarang orang yang juga mendoakan supaya misalnya nih ada orang tertentu dapetin sesuatu, terus saya iri gitu. Lalu saya berdoa, Tuhan tolonglah buatkan mereka itu supaya bangkrut. Karena iri hati saya. Ya. Dan orang itu akhirnya memperalat Tuhan untuk memuaskan keinginan duniawi mereka yang ternyata itu salah. Ya. Jadi itu ayat 1 sampai 3 itu kita sudah bisa melihat bagaimana sebetulnya persoalan di dalam gereja yang menjadi tujuan surat Yakobus ini. Warga gereja itu berselisih karena iri hati dan mereka melakukan atau berdoa untuk memuaskan keinginan hati mereka, dan gereja itu semakin lama semakin menyerupai dunia. Ya, gereja semakin lama semakin menyerupai dunia. Orang-orang Kristen di dalam gereja itu mereka seringkali melakukan atau mengejar sesuatu yang juga dikejar oleh orang-orang dunia. Ya, makanya ada yang berdoa, Tuhan saya mau seperti orang itu. Ada yang punya ini, Tuhan saya juga mau seperti itu. Ya, apa yang dikejar dunia itu juga yang dikejar oleh warga gereja. Tuhan saya mau supaya saya punya banyak ini itu dan segala macam. Supaya saya sama seperti mereka. Di dalam ayat 4 kemudian ya, ini ada teguran yang cukup keras. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai warga gereja, kita harus membiasakan diri dengan teguran, bahkan ketika teguran itu keras. Ya, jadi ada kalanya gembala itu menghalus-haluskan, ya, mendorong dengan penuh kehangatan dan segala macam. Tapi ini pemimpin gereja di Yerusalem, ya, salah satu gereja terbesar di abad waktu itu awal-awal, itu menegur orang dengan sangat keras. Dia katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, dan sebetulnya kata yang digunakan, coba bisa next lagi. Ya, kata yang digunakan itu sebetulnya itu, hai kamu para pezinah. Yakobus mengirimkan surat kepada warga gereja, kepada salah satu gereja, dan dia mengatakan bahwa, hai kamu para pezinah. Ya, jadi kata yang digunakan itu bukan sekedar tidak setia, tapi itu kata yang lebih khusus digunakan ketika ada pria dan wanita, dan salah satunya itu melakukan penyelewengan sampai kepada perzinahan. Dan kata itu digunakan sebagai metafora, digunakan oleh Yakobus untuk melabeli gereja tujuannya itu. Hai kamu para pezinah. Ya, hai kamu para pezinah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dimaksud oleh Yakobus itu, ya? Ternyata memang dia katakan kamu para pezinah, orang-orang yang mencari keuntungan atau mencari kepuasan dari luar Allah, itu memang disebut dengan pezina oleh Yakobus. Ya, mereka itu tidak mempertuhankan Allah, tetapi mereka ingin memuaskan keinginannya sendiri dengan menggunakan cara-cara lain. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, itu ada gambarnya. Orang-orang di dalam perjanjian lama memang melakukan penyembahan berhala itu secara kasat mata gitu, ya, secara kelihatan. Jadi kita bisa melihat dan kita bisa tentukan, oh ini betul, ini salah. Oh kalau sudah ada yang seperti itu berarti ini keliru. Begitu. Tetapi konsep yang sama, ya, konsep penyembahan berhala yang sama digunakan dengan metafora hai kamu para pezina, diperuntukkan untuk gereja. Itu mengindikasikan bahwa sebetulnya warga gereja juga sedang melakukan penyembahan berhala. Sebetulnya warga gereja itu juga menyembah hal-hal yang lain di luar daripada diri Allah itu. Ya, kita tidak jarang, ya, kita menjadikan misalnya hobi kita untuk memuaskan hobi kita itu, ya, atau untuk orang-orang lain ada yang menjadikan pekerjaannya sebagai yang paling utama dalam kehidupannya, ya, atau misalnya yang punya pasangan suami istri atau mungkin pacar dan pacir tadi itu menjadikan pasangannya itu sebagai yang utama dalam kehidupan mereka, dan dia berusaha sedemikian jauh untuk, ya, jadi memang penyembahan berhala tidak hanya ada di dalam zaman perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Ya, jadi penyelewengan semacam itu juga ada di dalam perjanjian baru, juga ada di dalam warga gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita tahu, ya, kita hidup di dalam dunia yang menawarkan berbagai macam kesenangan untuk kita. Ya, kita hidup di dalam dunia dengan segala macam pilihan gemerlapan yang ada. Kita mau A, kita mau B, kita mau C atau apapun itu tersedia untuk kita, dan semakin lama sepertinya pilihan itu semakin personal untuk kita. Ya, jadi ada satu stand up komedian, dia mengatakan begini, zaman sekarang itu pilihan kita itu semakin banyak dan sifatnya semakin personal. Bahkan Indomie saja, katanya, ya, bahkan Indomie saja itu dibuat berbagai macam rasa supaya kita masing-masing orang itu bisa memilih apa yang disukainya. Nah, pada saat ini dunia itu menawarkan kepada kita berbagai macam hal. Entah itu film, entah itu video game, entah itu pekerjaan, entah itu
Laki-laki, entah itu perempuan, entah itu kegiatan apapun, hobi kita dan macam-macam sebagainya, apakah pada saat ini hal itu lebih kita tekuni daripada pelayanan kita terhadap Tuhan? Kalau itu pada saat ini sedang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang ditegur oleh Yakobus, bahwa hai kamu orang-orang pezina, Allah tidak mau dijadikan yang kedua. Allah tidak mau apalagi dijadikan ketiga, keempat dan seterusnya. Allah mau jadi nomor satu dan satu-satunya di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Berapa banyak dari kita yang ketika kita bangun, kita kemudian mencari Allah, kita kemudian memikirkan bagaimana kira-kira saya bisa melayani Tuhan pada hari ini. Bagaimana kira-kira langkah saya hari ini, apakah langkah saya hari ini sudah benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Ataukah sebaliknya, ya ini fenomena yang juga terjadi di zaman sekarang, kita malah menjadikan Allah sebagai alat pemuas kehidupan atau kebutuhan atau keinginan kita. Seperti yang terjadi di ayat 1-3 tadi. Kita berdoa kepada Allah hanya supaya memuaskan keinginan kita. Ya. Allah itu maha kuasa, ya itu semua kita amini ya, maha kuasa dan sebagainya. Tetapi posisinya dia kemahakuasaan itu di mana? Apakah di atas kita, memerintah kita supaya kita melakukan ini dan itu? Ataukah posisi kemahakuasaannya dia itu ada di bawah kita sehingga kita meminta dari dia ini dan itu untuk memuaskan kita? Saudara sekalian tahu Doraemon? Tahu ya? Doraemon itu satu komik yang kemudian difilmkan. Pemeran utamanya siapa kira-kira? Pemeran utamanya itu ternyata Nobita, bukan Doraemon. Ya, Doraemon itu bisa melakukan berbagai macam hal yang kayaknya mustahil bagi kita ya. Kemudian ada Nobita yang setiap hari merengek, Doraemon, aku dikerjain Giant, atau Doraemon, aku mau Shizuka gitu, misalnya kayak gitu. Ya, apakah saat ini kita sedang mempertuhankan Allah sebagai satu-satunya Allah, atau pada saat ini kita sedang menjadikan dia sebagai Doraemon? Kita tahu dia begitu maha kuasa, ya semua pasti tahu hal ini dan semua mengamini hal ini. Tetapi posisinya dia di mana? Apakah betul-betul kita mempertuhankan dia, merajakan dia di atas segalanya, atau setiap hari kita berdoa, Tuhan saya mau ini, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya, semua dapat dikabulkan dengan berdoa kepada Allah. Apakah seperti itu? Dan kita lihat di ayat 3 ya tadi ya, kalau kita baca, doa yang seperti itu tidak akan dikabulkan karena kita mendoakan hal itu untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Ya, sekalipun kita berdoa dan kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu tidak akan dikabulkan. Ya, karena bukan Allah yang kita jadikan pimpinan atas kehidupan kita, tetapi kita mendoraemonkan ya, mendoraemonkan Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berdoa, ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, ketika kita merencanakan perencanaan hidup kita ke depan, posisi Allah itu ada di mana? Apakah ada di atas atau di rumah? Ya, jadi sekali-kali kita dapat kesulitan dari Giant dan Suneo, kita balik ke rumah terus kita berdoa, ya Tuhan tolong si Giant, ya kayak gitu. Berikutnya ada satu metafora yang lain yang digunakan di ayat 4. Coba next. Yaitu persahabatan dengan dunia. Ya. Dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan bagi Allah. Permusuhan dengan Allah. Ya. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Tadi dikatakan mungkin tidak sempat ditampilkan bahwa dunia orang Kristen pada saat ini itu perlahan-lahan mulai serupa dengan dunia yang seharusnya diubah oleh mereka.
Kita seharusnya mengubah dunia, tapi ternyata dunia itu semakin lama semakin mengubah kita supaya sesuai dengan warna mereka. Ya, tapi dikatakan di ayat 4 metafora yang kedua, dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan di sini kita harus memakai ini di dalam konteks kuno ya. Kata persahabatan ini bukan cuma berteman, kemudian persahabatan bagai kepompong seperti itu ya, bukan seperti itu. Tapi di zaman kuno, Bapak Ibu sekalian, dengan siapa kita bersahabat, itulah nilai jati diri kita. Ya, dengan siapa kita bersahabat, di situ nilai atau jati diri kita itu atau status sosial kita itu naik. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang bergengsi, status kita juga akan ikut bergengsi. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang terkenal, status kita juga akan sama dengan mereka. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang pembesar, maka kita juga akan naik status kita. Ya. Kita bergaul dengan orang-orang itu. Nah, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan bagi Allah. Salah satu contoh di dalam kerajaan Israel kuno ya. Kerajaan Israel kuno pada saat itu adalah kerajaan yang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan kekaisaran atau kekuatan-kekuatan lain di sekitar dia. Kalau Israel itu dipimpin oleh orang yang bagus, itu jadi bagus. Tapi kalau dipimpin oleh raja yang jelek, itu mereka jadi jelek. Dan si raja yang jelek itu, ya, si raja yang mendukakan hati Allah itu, kalau ada serangan dari musuh, ya, dia melakukan aliansi dengan bangsa Mesir, ya, dengan bangsa-bangsa lain. Aliansi semacam demikian itu bukan sekedar aliansi ya, tetapi aliansi yang terjadi itu bukan cuma aliansi politik, tapi juga aliansi dalam hal rohani. Maka dari itu tidak jarang berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain itu masuk ke dalam kerajaan Israel, kemudian juga menjadi, pada awalnya hanya menjadi sesembahan dari orang-orang itu ya, orang-orang Mesir dan lain sebagainya yang ada di situ. Tetapi makin lama sesembahan itu juga disembah oleh orang-orang Israel. Nah, pada saat ini dikatakan oleh Yakobus, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi betul-betul Yakobus itu sedang memposisikan antara Allah dengan dunia itu head to head gitu, sedang face to face siap tempur. Ya, kita sekarang di tengah-tengah. Kita mau memilih yang mana? Kubu yang mana? Kubu Allah atau kubu dunia? Kalau kita memilih kubu Allah, berarti kita harus bermusuhan dengan dunia. Tetapi sebaliknya kalau kita memilih masuk ke dalam kubu dunia, berarti kita siap untuk bermusuhan dengan Allah. Tidak bisa kita mengatakan, wah saya akan datang menjadi pendamai antara kedua belah pihak. Tidak bisa seperti itu. Karena Allah sendiri sudah menetapkan bahwa dia harus bermusuhan dengan dunia ini. Ya, maka dari itu pada saat ini ya, sekarang kita posisinya ada di mana? Sekarang kita semakin menyerupai dunia, sekarang kita semakin bersahabat dengan dunia, dunia menawarkan apa kita ikuti. Dunia menjanjikan apa kita ikuti. Dunia ingin kita untuk menjadi seperti apa, segala macam fashion dan sebagainya dan segala macam itu tidak salah semua, ya. Tetapi hati-hati, ya. Mengikuti tren dan segala macam itu tidak ada yang salah ya. Tetapi kita harus betul-betul hati-hati melihat yang mana yang baik, yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu baru kita memilih posisi. Memang ya, persahabatan dengan, kalau misalnya kita lihat di zaman kuno tadi ya, kalau kita bersahabat dengan seseorang, kita bergaul dengan seseorang, itu menentukan status sosial kita juga. Ya, makanya di zaman ini juga tidak jarang kita itu misalnya ada orang terkenal tertentu atau pejabat tertentu ya, baru dilantik jadi gubernur terus kita ngaku-ngaku gitu ya, entah siapa dia, pokoknya kita sambung-sambungin, oh dia waktu itu pernah ketemu dengan kakeknya teman saya yang ibunya itu waktu saya belum lahir pernah datang ke rumah untuk cuci kaki gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita sambung-sambungin begitu, ya.
Orang dulu juga seperti itu. Mereka mencoba melakukan atau berkumpul di dalam satu pergaulan dalam rangka, dalam upaya untuk yang pertama tadi untuk menaikkan derajat sosial mereka, dan yang kedua itu untuk menjanjikan perlindungan kepada mereka. Ya, menjanjikan perlindungan dan keuntungan-keuntungan apa yang bisa didapatkan dari pergaulan itu. Nah, pada saat ini dengan siapa kita bergaul? Apakah kita sedang bergaul dengan dunia? Kita memang sedang hidup di dunia, ya. Ada yang tidak sedang hidup di dunia pada saat ini, mungkin bahaya ya. Ini mungkin penampakan atau gimana? Kita hidup sedang di dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh pakaian, kita butuh segala macam hal yang membuat kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Apa yang dunia lakukan, kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, itu harus kita jauhi. Kalau kita sembarangan mengikuti apa kata dunia, maka di situ kita saat ini sedang memposisikan diri di kubu yang akan berhadapan dengan Allah. Ya, jadi seperti tadi ya, metaforanya itu dua-duanya ini sedang face to face, sedang siap tempur. Kita memilih posisi yang mana? Kita memilih posisi ada di kubu Allah untuk berhadapan dengan dunia, atau kita memilih posisi dunia, untuk berhadapan dengan atau bermusuhan dengan Allah. Jadi pilihannya hanya ada dua pada saat ini. Kita mengikuti Allah atau kita mengikuti berhala. Ya, tidak bisa mengikuti dua-duanya. Mengikuti dua-duanya berarti kita memilih berhala. Mengikuti dua-duanya berarti kita memilih dunia. Pada saat ini apapun yang kita lakukan, siapapun kita ya, ada yang mahasiswa, ada yang suami, istri dan sebagainya. Pada saat kita hidup, ya, kita menjadikan Allah itu di mana? Posisi Allah itu ada di mana? Apakah sebagai pemimpin kita atau sebagai ya Doraemon kita lah, yang bisa melakukan segala macam untuk memuaskan keinginan kita. Yang kedua, pada saat ini kita sedang berada di dunia, kita jadikan dunia itu sebagai apa? Apakah kita bersahabat dengan dunia, atau kita pada saat ini sedang bersahabat dengan Allah? Itu adalah pilihan kita. Mari kita berefleksi pada saat ini, kita coba bercermin, merenungkan selama ini kita ada di posisi mana. Allah ada pada posisi mana di dalam kehidupan kita, kita ada di posisi mana di dalam dunia ini. Demikian jauh perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut firman. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami boleh sama-sama Engkau perkenankan untuk mempelajari maksud dan kehendak yang ada dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kami lakukan. Kami undang Roh-Mu yang kudus untuk berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari, menguatkan kami, memampukan kami untuk mematuhi apa yang telah Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.